Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidane Abimanyu Basri dari program studi Manajemen Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis kinerja saham syariah Indonesia dari awal tahun hingga saat ini. Dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan perkembangan indeks saham syariah, faktor-faktor yang memengaruhi pergerakannya, beberapa contoh saham syariah unggulan, serta prospek investasi saham syariah ke depannya. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan ini menjelaskan pengertian saham syariah, menganalisis perkembangan saham syariah tahun berjalan, mengetahui faktor yang memengaruhi kinerja, memberikan prospek investasi. Sebelum masuk ke analisis, kita perlu mengetahui tujuan pembahasan ini. Tujuan presentasi ini adalah memahami bagaimana perkembangan saham syariah selama tahun berjalan, faktor apa saja yang memengaruhinya, dan bagaimana peluang investasi untuk kedepannya. Selanjutnya, apa itu saham syariah? Saham syariah adalah saham perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Perusahaan yang masuk dalam kategori ini tidak boleh menjalankan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam seperti perjudian, minuman keras, riba, pornografi, usaha yang bertentangan dengan syariat Islam. Di Indonesia terdapat 3 indeks utama yaitu ISSI, JII, dan JII 70 yang menjadi acuan investor. Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melakukan penyaringan berkala terhadap daftar saham syariah Indonesia. Selanjutnya yaitu ada kondisi saham syariah awal tahun. Untuk statistik awal tahun ini ada indikator awal tahun di 2026. Inflasi Indonesia Januari 2026 itu ada 3,55% atau YoY. Selanjutnya ada indeks keyakinan konsumen 127,0 atau optimis. Selanjutnya ada neraca perdagangan Januari surplus di 0,9 US dollar miliar. Selanjutnya ada sentimen pasar positif namun mulai berhati-hati. Selanjutnya ada sektor pendukung energi, perbankan, dan telekomunikasi. Namun pada tahun ini investor tetap berhati-hati karena menunggu arah kebijakan ekonomi global. Selanjutnya yaitu ada perkembangan hingga saat ini. Perkembangannya itu ada terjadinya peningkatan volatilitas, tekanan berasal dari kondisi ekonomi global, perubahan suku bunga, dan arus dana investor asing. Pada semester pertama 2026 ini, indeks saham syariah mengalami tekanan seiring pelemahan pasar. Meskipun instrumen syariah lain seperti suku korporasi tetap menunjukkan pertumbuhan. Dan juga meskipun terdapat penurunan pada kinerja indeks saham syariah Indonesia dan aset under manajemen reksadana syariah, untuk korporasi berhasil tumbuh 15,23%. Year to date menjadi 101,64 triliun. Jelas Hermawan dalam paparan Daring RDKB OJK Juni 2026 pada Selasa. Selanjutnya data OJK ini menunjukkan suku syariah yang terdiri dari suku negara, korporasi, serta pangsa pasarnya bergerak dinamis pada akhir Juni 2026. Nilai suku negara menembus 1,793,39 triliun, sebelumnya sebesar 1,739,39 triliun pada akhir Mei 2026. Walau demikian, pasar modal syariah masih menunjukkan daya tahan karena instrumen syariah lain seperti suku tetap bertumbuh. Faktor yang mempengaruhi yaitu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada laba perusahaan, penjualan, dividen, dan ekspansi bisnis. Faktor eksternal ada inflasi, ada suku bunga, ada nilai tukar rupiah, harga minyak, dan konflik
Geopolitik. Kinerja saham syariah dipengaruhi oleh dua kelompok faktor yang tadi. Selanjutnya ada contoh saham syariah. Contoh saham syariah itu ada emitennya itu ada BRIS, BRIS, Perbankan Syariah, terus ada Telkom, Telekomunikasi, ada Antam, Pertambangan, ada UNTR yaitu alat berat, ada ICBP, Konsumsi. Seluruh contoh di atas termasuk emiten yang pernah menjadi bagian dari indeks syariah sesuai evaluasi B pada periode terkait. Saham-saham ini memiliki fundamental yang relatif baik, sering terjadi perhatian investor. Selanjutnya itu ada analisis. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya itu sesuai prinsip syariah, fundamental cukup baik, pilihan emiten semakin banyak. Kekurangannya ada tetap dipengaruhi kondisi pasar, volatilitas tinggi, sensitif terhadap ekonomi global. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa saham syariah ini memiliki fundamental yang cukup baik dan jumlah emitennya terus berkembang. Namun, saham syariah tetap memiliki risiko karena mengikuti kondisi pasar modal secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada prospek. Prospeknya itu ada dua, ada peluang dan tantangan. Peluang itu ada jumlah investor syariah meningkat, literasi investasi semakin baik, dukungan pemerintah, dan perkembangan ekonomi syariah. Untuk tantangannya itu perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global. Kedepannya prospek saham syariah ini masih cukup baik. Hal ini didukung oleh meningkatnya jumlah investor, berkembangnya ekonomi syariah Indonesia, dan semakin banyak perusahaan yang masuk ke dalam daftar efek syariah. Namun, investor tetap harus memperhatikan risiko ekonomi global. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, saham syariah mengalami dinamika sepanjang tahun, faktor global sangat memengaruhi pergerakan pasar, fundamental emiten masih menjadi faktor utama, investasi saham syariah tetap menarik bagi investor jangka panjang. Demikian pembahasan mengenai analisis kinerja saham syariah Indonesia awal tahun hingga saat ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.